Bacaan Alkitab di minggu pertama ini Persekutuan Gereja Masehi Lisangi Talau dalam satu perikop bacaan kita paling terakhir Perjanjian Baru, Kitab Wahyu. Wahyu pasal 5 dibaca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 14. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Berbalasan ayat ini ayat terajak juga bagi seluruh jemaat untuk membacanya, Kadin mengawali dan selanjutnya kita berbalasan. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, bersumpah dan dua buku itu mereka dapat masing-masing memegang satu capi dan satu capi emas dengan itulah doa. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi dan menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka akan maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai
sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelah ini rupa kurang di telinga kiri. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, Kitab Wahyu sering dianggap sebagai kitab yang penuh dengan gambaran misterius, bahkan menakutkan. Tetapi tahukah kita bahwa di balik itu ada pesan yang sangat jelas dan penuh harapan bagi kita. Sang Rasul Yohanes sendiri, dia menulis kitab ini kepada orang-orang percaya. Pada waktu itu mereka menghadapi penganiayaan yang sangat berat. Sang Rasul Yohanes saat ia dibuang ke Pulau Patmos. Mengapa dia dibuang? Karena pada masa itu kekristenan sedang mengalami penindasan yang berat oleh Kekaisaran Romawi. Nah, di tengah penderitaan yang berat itu, Ibu Bapak Saudara, Yohanes memberi mereka sebuah penglihatan. Dalam bacaan Alkitab kita tadi menceritakan tentang penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes. Ia melihat takhta Allah yang memegang sebuah gulungan kitab, di mana ada tulisan baik di dalam maupun di luar. Gulungan kitab itu dimeteraikan dengan 7 meterai masing-masing. Dan kalau Ibu Bapak mau suka lihat ya, dengan jelas tentang meterai, 7 meterai itu, boleh buka Alkitab pasal 6. Di pasal 6 dibilang di situ meterai pertama sampai 6, dan di pasal 8 ayat 2 meterai yang ke-7. Ya. Saya baca tentang 7 meterai ini, berisi penghakiman. Yang baca Alkitab boleh lihat itu dan baca. Bisa juga baca berulang-ulang nanti. Dalam penglihatannya Rasul Yohanes mendengar salah seorang malaikat berkata, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai?" Tentu pernyataan malaikat ini bisa saja membuat Rasul Yohanes merasa heran yang sangat luar biasa. Ia menyadari berita yang ada dalam gulungan kitab itu adalah berita yang sangat bernilai dan penting. Namun tidak ada satu orang pun yang dapat membuka gulungan kitab itu.
ketika tidak ada satupun yang mampu membukanya. Maka seperti yang dikatakan pada ayat 4, menangislah aku dengan amat sedih. Itu di penglihatan. Mengapa persoalan gulungan kitab yang tidak bisa dibuka saja membuat Rasul Yohanes menangisi, membuat Rasul Yohanes meratap, mengalami kesedihan yang teramat dalam? Dari teks bacaan ini kita ketahui kitab ini diberi segel atau meterai sebanyak 7 buah. Dan setiap meterai yang dibuka, keluarlah gelombang dahsyat tentang murka Allah bagi mereka yang berbuat tidak sesuai dengan kehendak. Rasul Yohanes, ibu bapak saudaraku, menangis karena apabila tidak ditemukan seorang yang layak untuk membuka kitab itu, maka nasib orang beriman akan kelam. Sebab isi meterai itu adalah rencana penyelamatan. Rencana penyelamatan itu dengan pasal 6, pasal 8 tentang 7 meterai itu yang disampaikan dalam kebenaran firman supaya manusia beroleh keselamatan dalam rencana kasih Tuhan. Dan memang Tuhan punya rencana yang indah agar seluruh umat manusia yang berdosa, yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, beroleh jalan keselamatan dan menerima anugerah kasih pengampunan dari Tuhan. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua di kita. Firman Tuhan itu berfaedah, Bapak Saudara, menuntun hidup kita ke arah yang benar, memperbaharui totalitas hidup kita yang kurang setia kepada Allah menjadi orang-orang yang lebih taat dan setia melakukan kehendak firman-Nya. Seterusnya pada ayat 5 disebutkan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadanya, kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yakni tunas Daud, telah menang, sehingga ialah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterai itu. Tua-tua di sini adalah gambaran dari umat tebusan Allah. Mereka adalah orang-orang yang pernah menikmati anugerah penebusan dari darah Kristus. Rasul Yohanes diyakinkan bahwa yang dapat membuka gulungan kitab itu adalah seorang dari tunas Daud. Disebut dalam kitab Wahyu ini singa dari Yehuda. Gambaran, ya, kalau pandangan gambaran umum tentang singa itu binatang hutan yang sangat menakutkan. Yang dimaksudkan dalam bacaan ini ialah pribadi Kristus Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita, yang punya kekuasaan, yang punya kehormatan, yang punya kedaulatan,
dan pengakuan. Di dalam kitab Wahyu 22 ayat 6, Ibu Bapak mari buka Alkitab, dikatakan, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Wahyu 22 ayat 6. Aku Yesus, sekali lagi mari kita baca bersama Wahyu 22 ayat 6 ini. Kita sama-sama membacanya. Mulai, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Lihatlah, tunas Daud, yakni Kristus, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan 7 meterainya. Tahukah Ibu Bapak Saudaraku, saat itu ketika Rasul Yohanes menoleh, yang ia lihat bukanlah seekor singa yang garang, ya, tetapi melihat anak domba seperti yang telah disembelih berdiri di tengah-tengah tahta. Inilah simbol paling kuat dari Injil. Kristus menang bukan dengan kekerasan, melainkan dengan pengorbanan. Anak domba dalam bacaan ini menggambarkan Yesus yang telah disalibkan, namun kini bangkit dan memerintah. Dialah satu-satunya yang layak, Ibu Bapak Saudaraku, sekali lagi membuka gulungan itu, karena ia telah menebus umat manusia dengan darahnya. Ketika anak domba itu mengambil kitab, gulungan kitab, luar biasa. Seluruh sorga gegap gempita dalam pujian. Keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua sujud menyembah Dia. Mereka memegang kecapi, cawan emas, berisi doa-doa orang kudus. Lalu gulungan kitab itu, lalu mereka menyanyikan nyanyian baru, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah. Ini sebuah nyanyian. Ini sebuah lagu kemenangan sejati, bukan kemenangan karena kekuasaan duniawi, melainkan kemenangan karena kasih dan penebusan. Sebelum lanjut, mari kita nyanyikan karya kemenangan. Dalam kebenaran ku pandang baca. Kita nyanyikan bersama pujian. Dalam kebenaranmu ku pandang wajahmu,
dalam Kristus. Rasul Yohanes di tengah-tengah penderitaannya pun dia tidak menyangkali imannya, sebab ia melihat kepada anugerah Kristus yang telah merelakan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini rema ibu bapak saudara bagi kita semua. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Siapapun kita adalah pendosa. Karya kemenangan Kristus yang mengalahkan kuasa maut itu, sehingga kita semua ditebus. Dan sampai kini perjalanan hidup orang-orang percaya dan yang tetap mengimani Dia ada karya Allah yang ajaib. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal orang mau membuka hati. Kalau di mercusuar minggu-minggu terakhir di bulan April itu sangat jelas bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para muridnya ketika mereka sedang melakukan kerja rutinitas mereka sebagai seorang penjala ikan. Ingat di cerita Yohanes 21. Yesus tidak hanya sekedar datang menampakkan diri kepada mereka, tapi Yesus mengajar berbagi. Ya, karena berkat terindah itu semuanya datang dari Tuhan. Karena itu diminta. Yesus ada bilang kepada Simon Petrus waktu di danau Tiberias, bawalah ikan yang baru kamu tangkap itu. Bukan berarti Tuhan yang tidak punya ikan. Di ayat 9 Yohanes 21 dibilang, so ada roti dan api garam di situ. Kenapa Yesus mau minta? Padahal Yesus paling kaya di dunia ini. Yesus yang punya segalanya, orang ini menerima berkatnya. Yang Yesus minta adalah mari membukakan hati. Ada keterbukaan diri kita bahwa kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Amin saudara. Jangan bilang hidup saudara, hidup saya, hidup kita tidak diberkati. Dan berkat Tuhan pun juga tidak hanya dari sisi materi, tetapi berkat di mana kita bekerja. Para murid sebelum menjadi penjala manusia, ya, Tuhan ada bersama mereka. Kita juga dalam kerja apapun yang Tuhan telah berikan bagi kita sebagai orang beriman, mari ya terus memuliakan Tuhan, memuji Dia, sebab hanya Dialah Tuhan Raja yang layak dipuji, dimuliakan, disanjung, ditinggikan dalam kehidupan ini. Saya mau pindah sedikit ke angka 7. Ada beberapa dalam bagian Alkitab ini, Bapak Saudaraku. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya. Kita ada payungan dulu waktu musim pogel. Berapa itu dengan pembacaan kisah ini? Ya, kita bilang jangan lemoni, pasang ini angka 7 ini. Ya, kejahatan luar biasa itu. Angka 7 di kitab Wahyu ini adalah angka sempurna. Artinya gulungan kitab itu sempurna, nyata sambarang orang membuka. Hanya yang berhak saja membuka itu adalah
Yesus Tuhan. Amin ibu bapak saudaraku. Dalam Wahyu 5 ayat 6 ke 7 roh Allah menunjuk pada Roh Kudus. Dialah Allah Tuhan yang berkarya, yang berkuasa, diutus ke seluruh bumi. Ada kekuatan yang sempurna, ada kuasa yang bekerja luar biasa. Dialah anak domba yang punya kekuatan dengan kuasa yang sempurna. Ini angka melambangkan kesempurnaan. Bertahan dia 7. Mata 7 ini melambangkan tentang pengetahuan dan penglihatan yang sempurna. Ada kisah orang-orang beriman di zaman now ini. Mungkin ini bukan cerita yang pertama kali orang dengar. Ada yang bilang, saya mengalami penglihatan. Ya. Dari konteks bacaan ini, Allah yang maha melihat, Allah yang mengetahui pribadi Yesus, Dia tahu. Dan di dalam kemuliaan, kekuatan, kuasa, bekerja secara sempurna, bukan untuk menakut-nakuti orang yang bersalah, tetapi dengan kuasa Roh Allah digerakkan supaya semua yang tertutup, yang gelap dibukakan oleh, sehingga perjalanan hidup orang-orang yang sejak dulu sampai hari Maranatha beriman kepada Kristus, mengakui, tidak saja percaya dengan mulutnya, tetapi melalui tindakan nyata hidupnya sehari-hari, memuliakan, memuji, menghormati, dan meninggikan. Oh, luar biasa. Ujian di sorga, di bumi, hanya Dialah Tuhan, Sang Raja damai itu, yang telah mendamaikan kita umatnya dengan Dia, sehingga kita beroleh anugerah kasih karunia yang sempurna itu datang dari Tuhan. Amin ibu bapak saudara. Sempurna Tuhan Yesus, Dialah penyelamat hidup yang mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu Saudara, mengasihi persekutuan keluarga masing-masing kita, persekutuan jemaat Tuhan, dan kehidupan semua. Kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Dialah jalan kebenaran dan keselamatan menuju kepada kehidupan yang baru, kehidupan kekal. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita hanya dengan kasih karunia Tuhan.